Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode AHP pada SPK pada kasus contoh pemilihan tempat tinggal terbaik. Nah, di sini ada tiga kriteria, yaitu ada lokasi, harga, dan fasilitas. Di mana diputuskan lokasi sedikit lebih penting dari harga, lokasi cukup penting dibanding fasilitas, dan harga sedikit lebih penting dari fasilitas. Nah, dari kriteria tadi kita masukkan ke dalam matriks perbandingan, ya. Matriks perbandingan kriteria, di mana untuk kriteria yang sama nilainya 1, kemudian untuk nilai yang di atas ini adalah nilai yang sesuai parameter yang kita sebutkan tadi. Misalkan di sini lokasi dibanding harga, karena lokasi sedikit lebih penting maka nilainya 3. Kemudian untuk fasilitas, di sini ada lokasi terhadap fasilitas, lokasi cukup penting dibanding fasilitas maka nilainya 5. Nah, kemudian di sini ada harga terhadap fasilitas, nilainya 3 karena harga sedikit lebih penting dari fasilitas. Nah, untuk nilai di bawahnya ini nilai kebalikannya. Jadi sekarang ini harga, berarti ini harga terhadap lokasi, ini berarti kebalikannya. Harga terhadap lokasi berarti ini 1/3-nya. Untuk fasilitas, lokasi terhadap fasilitas, nah ini 1/5. Nah, kemudian juga untuk fasilitas terhadap harga, ini nilainya 1/3. Nah, dari semua tadi maka kita jumlahkan untuk masing-masing kriteria. Nah, ini kita jumlahkan. Di sini 1, di sini kemudian kita jumlahkan di sini. Nah, kemudian di sini jumlahkan. Nah, setelah mendapatkan matriks itu, kemudian kita lanjut ke normalisasi, di mana normalisasi ini adalah untuk mendapatkan nilai prioritas dan eigenvalue-nya. Nah, untuk lokasi sendiri di sini untuk nilai lokasi yaitu penjumlahan dari D11 atau lokasi, baris lokasi dibagi dengan total jumlah kriteria tadi. Nah, dibagi di sini dengan sini. Nah, berarti nilai sekian 0,62. Nah, kemudian untuk harga juga sama. Ini harga dibagi dengan total kriteria. Nah, kemudian untuk fasilitas juga sama. Ini nilainya 0,2 dibagi dengan D14. Nah, untuk nilai harga juga sama. Kita jumlahkan harga, yaitu di sini nilai 3 dibagi dengan total kriteria harga. Nah, untuk harga dan fasilitas juga sama, untuk kolom kedua ketiga dan sama. Kemudian untuk yang kolom ketiga yaitu fasilitas, ini sama, fasilitas dibagi dengan total kriteria fasilitas. Nah, setelah semuanya dapat nilainya, nah ini kita jumlahkan berdasarkan barisnya. Nah, ini adalah penjumlahan untuk menentukan prioritasnya. Nah, ini penjumlahan yaitu lokasi ditambah harga ditambah fasilitas, ini akan muncul di sini. Nah, setelah itu baru begitu juga dengan kolom kedua, baris kedua dan baris ketiga. Nah, kemudian untuk penentuan prioritas yaitu dengan cara kolom jumlah dibagi dengan jumlah kriteria. Karena kriteria ada 3 maka kita bagi dengan 3. Nah, kemudian ini sama. Nah, ini juga sama, 3 dibagi dengan 3. Nah, kemudian untuk eigenvalue-nya sendiri yaitu dengan cara jumlah kolom prioritas dikalikan dengan total kolom kriteria di masing-masing kolomnya. Nah, misalkan ini lokasi, berarti di sini prioritas dikalikan dengan totalnya. Nah, begitu juga dengan harga. Di sini ada H22, yaitu di sini dikalikan dengan E14, kolom total harga. Nah, kemudian di sini juga sama,
Untuk fasilitas yaitu kolom prioritas dikalikan dengan jumlah total fasilitas di sini. Nah, dari nilai ini kemudian kita jumlahkan. Nah, ya ini untuk mendapatkan nilai eigenvalue-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai CI-nya, yaitu untuk nilai CI adalah nilai total lakukan max dikurangin dengan total kriteria dibagi dengan total kriteria dikurangi dengan 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk RI atau matrix size-nya kita menggunakan 3 kriteria ya, dimana dapatkan nilai 0,54. Nah, kemudian penentuan CR-nya itu adalah kolom CI dibagi dengan RI. Di sini mendapatkan nilai 0,04. Karena nilai CR-nya di bawah 0,1 maka pembobotannya ini disebut dengan konsisten. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan kita mengcopy nilai prioritas ini di dalam masing-masing kriteria tadi. Nah, kita masukkan dalam sini. Oke, ini kita copy paste. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu karena ada 3 kriteria itu mempunyai subkriteria tersendiri-sendiri, maka kita bisa membuat hal yang sama dengan contoh yang di atas gitu. Nah, ini untuk yang lokasi langkahnya sama, tinggal menentukan prioritas mana yang lebih prioritas gitu. Misalkan ini untuk kolom tabel lokasi, misalkan ini lokasi sama dengan lokasi yang di bawah 30 km sama nilainya 1. Kemudian ini untuk yang 31 ini sama, kemudian ini sama. Nah, untuk yang 30 km terhadap 31 km itu nilai resiprokal atau di bawah sedikit lebih penting. Kemudian untuk di atas 40 km itu cukup penting, jadi nilainya 5. Kemudian untuk yang antara 31 dan 45 itu sedikit lebih penting, maka ini bisa dapatkan nilainya. Nah, ini untuk dapat nilai prioritasnya, karena ini nilainya di bawah CR-nya di bawah 0,1 maka kita bisa kopikan nilainya di lokasi. Nah, ini untuk lokasi. Nah, kita paste. Nah, setelah mendapatkan semua kriteria tadi, maka selanjutnya adalah ini ada contoh alternatifnya. Di sini ada tabel contoh alternatifnya di mana ada Bojong City, Bekasi Park, dan Jonggol City. Nah, ini contoh saja ya. Nah, ini hasil akhirnya. Untuk penentuan nilai lokasinya yaitu nilai lokasi untuk Bojong City kan 28 km, berarti di bawah 30, berarti nilai lokasi sama dikalikan dengan bobot lokasi, berarti ini dikalikan dengan nilai lokasi. Nah, ini. Nah, kemudian untuk yang sama Bekasi juga sama, misalnya ini 40, berarti di kolom ini dikalikan dengan lokasi, nanti sama dengan ini dikalikan dengan kolom lokasi. Nah, kemudian untuk Jonggol City juga sama, karena di atas 50 km, di atas 45, maka kita bisa menentukan ini dikalikan dengan lokasi. Nah, kemudian untuk harga, misalkan ini ada harganya untuk yang 360, ini berarti sekarang masuk ke sini, berarti ini harga, berarti nilainya adalah 0,2 dikalikan dengan harga, nilai dari pembobotan harga, ini dikalikan sini. Nah, sama untuk yang Bekasi Park, misalkan ini harganya
400. Nah, ini nilainya sama. Dikalikan dengan harganya, bobot harga. Kemudian untuk yang Jonggol City ini misalkan 500, berarti di sini sama dengan harga dikalikan dengan kolom bobot nilai harga. Nah, kemudian untuk fasilitas sendiri sama, kita menentukan nilainya. Fasilitas misalkan Jonggol City lengkap, berarti nilai fasilitasnya sekian dikalikan dengan bobot fasilitas di sini. Nah, kemudian untuk Bekasi Park ini lebih lengkap, berarti ini 0,6 dan 0,6 dikalikan dengan bobot nilai fasilitas. Nah, kemudian untuk Jonggol City sendiri, misalkan dia kurang lengkap, berarti nilai pembuatannya sekian dikalikan dengan fasilitas, bobot nilai fasilitas. Nah, oke. Setelah dapat nilainya semua, ini kita jumlahkan dari masing-masing baris tadi. Nah, ini ditambah lokasi, ditambah harga, ditambah dengan fasilitas. Nah, ini 0,6. Nah, 0,4. Nah, dari hasil ini maka bisa ditentukan untuk ranking satunya adalah Jonggol City. Nah, kemudian untuk ranking 2-nya ada Bekasi Park, dan yang ketiga ada Jonggol City. Demikianlah cara penggunaan metode AHP pada contoh ini, yaitu pemilihan tempat tinggal terbaik dengan metode AHP. Saya Isran Irawan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.